Assalamualaikum YouTube. Wilujeng dalu malu sugeng ugi malam minggu kanca-kanca. Oke, niki wonten pertanyaan salah setunggale dari rencang sinten Hazri nggih, Mas Hazri. Apakah meditasi ke iso ngempakne bisa mengaktifkan 7 cakra? Yo bisa, jelas bisa. Tergantung bagaimana orang itu akan mengolah meditasinya, yang dengan tujuan untuk mengaktifkan cakra-cakra yang ada di dalam dirinya. Nah, mungkin dari aliran-aliran tertentu punya cara-cara tertentu, punya cara-cara tersendiri tentang pengaktifan cakra. Dari cakra yang paling dasar di tulang ekor, terus neng cakra sing ning nggon sek, neng alat kelamin, terus bareng munggahnya neng pusar, terus itu cakra perut, terus cakra dada, cakra tenggorok, terus cakra mana lagi? Niki cakra di ajna mata, terus cakra mahkota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 7. Dan ada lagi cakra itu di dua tangan atau dua telapak kaki juga yang disebut cakra minor. Biasanya ini untuk apa? Untuk kepekaan aja. Sebenarnya cakra itu kalau menurut saya hanya suatu bentuk pola ya, pola untuk konsentrasi. Tapi banyak yang meyakini sejak awal bahwa cakra-cakra itu atau disebut namanya kundalini atau kundolo adalah perkumpulan. Nah, mungkin di sini yang dimaksud dengan cakra adalah dari kata kundalini, itu mungkin kumpulan energi. Mungkin ada yang menggambarkan bahwa cakra ke semacam ular yang keluar kayak obat nyamuk, ular yang sedang tidur. Lah ini kalau dihidupkan atau kalau dibangunkan, wah ulo ya iso nyarap. Mungkin semacam itu maksud dari nama kundalini. Cuman sepintas. Ngombe esek. Jadi proses menghidupkan cakra dengan cara meditasi itu harus dengan kepasrahan yang betul-betul pasrah. Karena cakra itu diyakini bisa aktif dalam keadaan pokoknya wis tidak ada sesuatu yang bisa diupayakan lagi dari diri ini kecuali pasrah. Jadi pokoknya intinya apa ya? Dengan berpasrah. Kepeksa intinya. Pokoknya wong lek kepeksa apa-apa iso. Jadi iku cakrane muncul. Mungkin ada kejadian bisa loncat yang tidak wajar, iso colote iso dhuwur, iso ada. Itu dalam keadaan keterpaksaannya, atau mungkin punya kekuatan sing luweh. Yang sering terjadi itu kalap. Lah jadi untuk proses mengembangkan cakra kuwi ya banyak hal yang terjadi aneh-aneh, bahkan orang bisa mengalami sindrom. Carane apa ya? Ana sing pusing, ana sing ngrasakne panas, jan ngrasakne panas, istilahnya kaya panas dalam lah. Ora duwe adem, orang rasakne adem, bahkan pusing, mumet, terus melihat sesuatu yang aneh yang sebelumnya tidak pernah dia lihat. Itu karena bentuk dari bangkitnya cakra. Dan cakra yang bangkit ini mungkin masih kacau, kondisi ini masih kacau. Makanya orang-orang yang pelajari cakra harus melakukan pembersihan cakranya.
Jadi cakra itu juga harus dibersihkan. Ada orang yang mengkonsentrasikan cakra itu berputar ke arah jarum jam untuk menghidupkan cakranya, dan ada pula cara memutar melawan arah jarum jam untuk membuang energi-energi negatif yang dihimpun oleh cakranya tadi. Itu hanya sebatas visualisasinya saja. Secara visualisasi itu diputar arah jarum jam untuk menghimpun energi, memutar balik atau melawan arah jarum jam untuk membuang energi-energi yang terhirup, yang kira-kira energinya yang kotor. Jadi harus selalu dibersihkan cakra. Mungkin ada lagi pertanyaan, bagaimanakah cara membangkitkannya? Itu masing-masing dari alirannya. Aliran yang diikuti bagaimana caranya. Mungkin kalau saya memberi tips sedikit tentang pembangkitan cakra itu, awalnya kita harus mengolah nafas dulu. Dari sistem pengolahan pernafasan dulu. Montore dan terame montore. Bikin jalan maklum. Nah, untuk membangkitkan cakra itu kita dengan pola pernapasan saja. Jadi sambil bermeditasi, sambil mengolah nafas itu bisa. Yang penting nanti setelah melakukan pengolahan nafas, kita harus melakukan meditasi pendinginan, tidem. Istilahnya yaitu mengendorkan seluruh anggota tubuh, digendorkan, relaksasi, menenangkan diri dan merasakan atau menikmati energi yang telah dikumpulkan secara olah pernafasan tadi. Setidaknya beberapa cakra itu aktif lah, 2 atau 3 cakra aktif saja, insya Allah wis jos. Apalagi kalau 7 cakra itu dibangkitkan semua, itu akan ke 7 cakra dibangkitkan semua, yo hebat, yo pasti ada daya ilmiahnya. Tapi cenderung kalau kekuatan cakra itu harus terus dan sering banget untuk diolah, terus diolah untuk agar selalu aktif. Jadi untuk suatu kebutuhan mendadak, cakranya sudah siap, sudah aktif. Kalau hanya sekedar mempelajari saja, ya sulit untuk mengaktifkan ke-7 cakra itu. Setidaknya kalau di khususnya daerah Indonesia itu cuman mungkin yang sering cakra itu ada di jantung sama di perut, atau cakra anahata dan manipura itu yang sering atau yang paling mudah untuk diaktifkan. Nah, cakra dasar ini terletak di tulang ekor. Munggah sampai ke mahkota, kepala sini. Diarani mahkota mergo manggone ning kepala. Dengan melakukan pernapasan dada, kita mampu mengaktifkan cakra jantung atau cakra anahata. Dengan melakukan olah pernapasan perut, kita bisa mengaktifkan cakra manipura. Insya Allah seperti itu. Itu secara ilmu pernafasan. Ada lagi pembangkitan cakra itu dengan cara meditasi dan berkonsentrasi lewat visualisasi. Itu secara meditasi. Nah, untuk mengaktifkan cakra-cakra itu biasanya yaitu melakukan meditasi, tapi usahakan kita harus mengolah nafas dulu. Enggak parah, lempoh, lemes, kita akan lebih baik lagi kalau kita mengatur pola hidupnya, pola makan. Yang dianjurkan puasa lah untuk mengaktifkan cakra-cakra itu, dan sering mengolah meditasinya, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk bisa mengaktifkan daya cakra itu.
termasuk sederhana juga. Mengaktifkan cakra itu memang sederhana, dan salah satu jalan untuk mengaktifkan cakra ya meditasi. Lah di sini kita tinggal merenungkannya, bagaimana kita mendalami meditasi itu. Untuk apa meditasi itu? Kalau mau untuk membangkitkan cakra, insya Allah juga mampu membangkitkan cakra. Kalau untuk kesehatan, insya Allah juga akan mampu untuk menjadi daya sembuh, setidaknya untuk diri sendiri lah. Dan insya Allah akan lebih bermanfaat untuk orang lain. Ini tentang meditasi. Kalau saya sendiri sebagai orang Muslim, meditasi itu bagi saya ya zikir itu adalah meditasi. Yang pada intinya meditasi itu adalah kita fokus kepada tujuan. Tapi secara mel atau secara ucapan atau terus kita meditasi harus intinya mengheningkan cipta, merasakan keluar masuknya nafas. Mengapa harus merasakan keluar masuknya nafas? Karena kita akan lebih mudah masuk ke kondisi ning atau kondisi fokus dengan merasakan mlebu metune nafas. Lebih bisa merasakan dengan mlebu metune nafas. Allah mubah jroning ambekan, Allah musik jroning hati. Maksudnya piye? Allah selalu ada dalam udara. Kenapa? Itu adalah zat hidup. Allah musik jroning hati. Allah menjadi nyanyian di dalam hati. Zikir itu adalah nyanyian di dalam hati kita. Allah mubah jroning ambekan, Allah musik jroning hati. Gusti Allah kang kuwasa paringono kegampangan, gampang-gampang sarining gampang saking kersaning Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makaten, jika ada pertanyaan lagi silahkan bertanya. Insya Allah lek saged kula jawab, bisa saya jawab, akan saya jawab. Bilih mboten nggih ngrantos, saya akan mencari jawabannya insya Allah. Sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dukung channel kami Santri Embong.